Ini guys, ini kita lagi suasana malam. Ini ada terapi. Ini kan lama tadi. Ini terapi totok namanya. Hanya ada di Kabupaten Kuningan. Luar biasa. Gimana Kanda totoknya? Luar biasa. Hanya ada di Kabupaten Kuningan. Oke, mantap. Ini totoknya juga dilakukan tepat jam 12 malam, teman-teman. Dilihat nih, naiknya ke sini. Jangan pakai mata biasa. Tuh, jadi harus pakai mata apa nih? Hah? Mata apa pakai? Mata-mata. Tadi bercanda mulu. Totoknya Bapak ini memang menggunakan meditasi lah Pak ya, semacam itu ya Pak ya, ritual-ritual tertentu ya Pak ya. Mesinnya pas banget sore. Baru nyampe sini. Sejam belum sampai. Belum tembus Pak. Bentar lagi. Jadi setelah kegiatan makan-makan tadi, teman-teman, Itu baru. ini ada ritual totok. Ntar berdiri itu Pak. Musik. Nanti itu berdiri. Ya? Berdiri ntar. Berfungsi. Keresek-keresek. Ya. Keresek-keresek kan anget. Mulai anget kan. Yang kering kan Kan pelan. Kalau yang ini memang lama tadi. Seperti ya. Berfungsi. Berarti kalau masih begitu Pak, fungsinya masih baik ya Pak ya? Masih baik sebenarnya. Masih baik ya, alhamdulillah. Kalau saya mulai nggak baik nih Pak kayaknya. Tapi kalau misalkan dari totokan di titik tertentu tidak merasakan seseorang, itu berarti ada masalah yang cukup berat Pak ya. Tapi kalau misalkan ditotok di lokasi tertentu kerasa misalkan gitu, itu berarti masih bagus peredarannya ya. Oh, oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak Apa tuh? main bisa belajar totok? 13 tahun saya. Wah, alhamdulillah ya, luar biasa. Makanya titik persendiannya Bapak udah paham sekali Pak ya. Malah Apa? khatan. Mantap. Ya, jadi kita dari tim Lorong Gaib Pak, Ya. nanti mungkin bisa ditunjukkan titik-titik mana saja sih yang sangat vital bagi tubuh manusia Pak. Betul ya. Begitu. Apa aja Pak kira-kira titik yang paling vital dalam tubuh manusia itu Pak? Yang paling vital gimana maksudnya? Buat vital itu buat kayak misalkan kayak jantung. Tadi saya salurin jantung kan jalur nggak? Jantung di pas ada di Semua ada di situ. Fungsinya. Fungsinya. Berarti organ yang memang sangat vital di dalam badan itu semua. Ya, jadi terganggu gini. Kalau saya cara pengobatan saya, kalau saya orang yang diderita apa itu nyalur langsung. Oh, secara otomatis Iya, aja dia yang merasakan kan yang sakit betul. bukan saya. Jadi ketika tubuh sakit, misalnya kalau ginjalnya yang sakit maka energinya akan Iya, masuk ke ginjal. betul. Kalau jantungnya yang sakit, Iya. energinya akan masuk ke jantung gitu. Bahasa kedokteran, orang tuh suka sakit kepala, dibilang pantigon. Sebenarnya bahasa dokter itu urat kejepit. Oh iya. Ngerti nggak? Iya, Itu urat ada kejepit. satu titik di leher. Dan misalnya orang lagi pusing gitu ya, itu kalau saya hantem, dia itu langsung Iya. yang Bisa sudah keringat salah, keluar ya. Sudah keluar, ya. sarafnya. Iya. Jangan salah ngurut, kalau ngurut fatal. Betul. Saya biasa yang saya obatin yang kena santet saya. Oh iya. Iya, biasa saya itu. Jadi kalau orang lumpuh kena santet, makanya kalau dalam 1 jam orang itu nggak berfungsi, nggak hidup mati, saya mundur. Orang kan perlu sehat. Iya. Nah, kalau dia yakin percaya sampai pagi sebelum jalan saya tuh nggak pulang.
Nggak, santet itu kan banyak macamnya Pak ya. Misalnya kan ada orang yang santet memang dijadikan sakit. Ada orang santet yang misalnya jadi dibenci orang atau pisah keluar. Macam-macam. Antara santet, tanmun itu bermacam-macam. Itu saya tanganin semua. Tapi kan kebanyakan ngasih air. Saya nggak pernah. Jadi caranya langsung. Ngerti nggak? Ya, Anggi juga bisa ngasih air lagi. Kamera saya fokus nggak berhenti dihadapin ke bapak. Iya kan. Begini terus. Memang kalau ya kodamnya lepas banget. Kasepuhan untuk pemberantasan dukun-dukun santet yang kejam. Beliau artinya ada di Kabupaten Kuningan. Dan ini real. Kalau saya tahu nih, saya pernah dihajar ya Pak ya, dihajar. Kalau di Sumatera Barat itu namanya buluh kabaji. Iya. Buluh kabaji itu orang jadi orang tertentu tiba-tiba yang tadinya dekat itu kan sangat benci gitu loh. Ya, kalau di Sulawesi namanya itu sapulu mata. Sapulu mata ya. Iya. Kalau di Sumatera Barat itu buluh kabaji namanya. Jadi benci orang. Iya. Iya. Ada desa di pasar seorang makhluk di badan. Iya betul. Dan saya tahu itu, cuma saya nggak berhasil untuk ngebuangnya. Gini. Kalau saya kasih saran ya, saya kebanyakan karena saya zikir itu ya. Kalau saya zikir itu sebelum kita mengobatin kan diri pribadi dulu kan. Betul, protek dulu Ya, ya. praktek. Saya mengobatin Anda yang kena santet itu saya hadiahin dulu. Jadi pribadi. Setelah saya hadiahin Anda yang sakit, baru kita kanjeng Nabi ke para sahabatnya ya, para ambil semua, barulah kita memohon ke Allah kan gitu ya. Pasti ya. Seluruh penyakit apa yang ada di badan Anda tolong dikeluarkan kan gitu ya bahasanya. Itu ada wirid-wirid tertentu. Bisa dicek nggak? Masih ada nggak itu gitu Pak? Apanya tuh? Yang buluh kabaji yang di badan saya ini. Nempel sedikit ada, tapi Masih? nggak ada Masih, masih. Jadi nggak belum total. Padahal kalau megang hijab akbar ya. Oh, Ya. pakai hijab akbar. Pakai hijab Kan akbar ya. Hijab akbar, hijab maghribi kan banyak ya, jenis-jenis hijab ya. Enggak, kalau hijab itu khususnya hijab akbar ada siapnya. oke. Kita kalau hanya begini, kalau kita yang nggak beli kan repot urusannya. Ya. Kalau kita yang kena santet, Anda kena santet di sonolah, yang sakit saya di sini zikir, itu akan terbarik-barik tangis. Betul. Apalagi nggak kedengeran kan? Iya. Yang saya udah alami, gitu. Yang pernah saya ngobatin yang parah, yang lumpuh. Saya pakai motor Etiop. Dikir kan di kamar saya ngeluarin ini kan jauh ya, jaraknya tuh 10 meter. Dia nggak bisa jalan diri kalau nggak berhenti wirid, saya akan bakar itu motor. Jadi yang keluarnya suara perempuan nangis. Berhubung motor saya mau dibakar ya saya berhenti lah. Iya. Terusnya orang itu bahkan cerabi bahasa saya. Iya. Kan bukan dia yang Iya, ngomong. benar, Nah, kalau benar. beneran, Iya. repot saya. Karena itu jam 3 malam. Oh, Dan cuma bakar motor. Setannya pinter ya. enggak. Setannya pinter ngajakin bakar motor. Jadi ini setannya, jinnya ini memang cerdik ya. Ya benar, cerdik banget. Lo daripada gue diusir, motor lo gue bakar katanya. Ada ya Fima, kita baca ya kalau biasa nggak usah ya itu hodamnya Fima. Kalau kita jaga, kita jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umar Faruk, ada apa? Ya, Waalaikumsalam. Ada apa kamu manggil saya? Kan bahasa gitu. Karena ya di situ yang kena jin, ya, musyrikin lah bahasa Iya, yang betul, musyrik betul. gitu ya. Tolonglah itu dikeluarkan yang pada di situ. Kita kan jeli. Nggak jeli sama konyol. Iya, bisa bedain tuh ya. Kemarin Om saya dari kopi Om 1 tahun saya mati 4 kali saya masuk rumah sakit Om. Disangka saya penyakit biasa yang namanya saya polos begini Mas. Itu yang makan bukan orang lain. Nah akhirnya apa? Saya bayar lagi 1 tahun lagi. Saya 80 juta berobat habis dirawat ya. Ya. Saya kan wah itu penyakit medis nih. Kan orang ada lupanya. Wah, baru bangkit saya. Betul ya.
Dia 1 tahun om, sampai pala dia dagor-dagor ke tembok lah. Iya. Kalau saya 80, dia 400 habis bro. Out. Saya kalau orang yang kena begitu udah diberesin aja lah. Wah. Gini, saya kasih tahu itu namanya dunia santet ya. Bukan kita ngirim begitu. Dari comberan kita pakai sajen. Tolong masuk ke badan si A. Bisa. Itu masuk. Tapi kalau ketemu saya, ini orang kena udah bikin lagi sajen. Wah, kena dari sana. Jangan nyuruh siapa si A, ambil si A. Langsung dia ambil out. Saya bukan aja tega. Kasihan kalau yang berobat. Iya. Kan jenis santet harus apa? Comberan, Ya. Darah haid, lubang air, Iya. rambut. Iya. Oh, si Om. Ada masalah apa? Kasus apa? Saya bisa jarak Allahu jauh. Akbar, la ilaha illallah. Ya. Jarak jauh ya. Itu sakit itu. Ambil air 1 gelas, sendok 1. Tapi harus kontak saya Om. Maaf nih. Om cair air di situ, gelas yang matang ya, air. Taruh jadi kamar mandi sama sendok 1. Terus kontak saya. Insya Allah itu Om. Air diminum. Kemarin orang jadi persembahan di Brebes Om. Udah ngap-ngapan. Ngapain sih ke Brebes? jauh ya. Nggak jauh kan? Udah ambil air. Ki Baok hadir kan, Dak? Kayaknya ada. Mas sendok. Itu diminum, bisa. Alhamdulillah datang 2 mobil. Nah, terima ke saya. Itu dipakai persembahan tumbal. Udah sini panas. Ya, yang dipakai mediator. Oh iya. Kalau bisa, kalau mau begitu, saya sih nggak mau ngajarin ya yang itu tuh nggak mau. Sebab kasihan. Kasihan nggak boleh saya. Kalau saya itu misalnya orang itu udah ritualin orang tersebut tuh lihat ada apa, udah mending gitu kelihatan lah. Nah, itu kan cari sensasi. Setting om. Itu bohongnya banyak. Kemarin di Cikaleng, kan saya Cikaleng istri. Ceritanya ada yang uka-uka, mediasi. Saya ngamuk itu kalau ada ngamuk saya tuh. Jadi nama kebuyutan di situ dibilah Mbah Buyuk Raksa yang dulu di perut. Tentang kebok. Setelah itu saya diam, orang Cilimus. Saya datang ke lokasi itu bukan sesuai namanya. Iya, jadi bukan ya. Bukan. Jadi kok ini orang berani. Wah, kalau ada saya ramai. Saya lagi nggak ada. Beda badan saya, kotak-kotaknya. Saya bongkar itu kuburan tua. Apa omanya ada jantung orang masih ada darahnya. 3 di jantung. 3 jantung. Iya jantung. Berarti ritualnya di situ. Ya, Masing-masing jantung dibungkus. Iya. Iya. Tadi cerita kain kapan ya, padang benar. betul. Gitu. Iya. Saya udah terlaksana semua lah media santet lah. Santet yang bermacam-macam, yang sulit ngobatin, yang baju celana kita dikubur di keramat itu yang sulit. Ya. Karena jalurnya biasa ketutup ya. Jadi gini, kalau saya pelajari itu kan kaki mati, tenaga ada, tapi nggak bisa jalan. Kita harus waspada. Gimana nih orang tersebut Naruhnya, nanamnya. nanamnya gitu ya. Saya kuasain, di keramat anu, saya datangin. Itu perang saya sama jinnya tuh om. Ya. Di situ begitu saya ambil celana yang dikubur 50 cm, ular banyak ular. Niat saya ibadah, ngolongin orang ya. Iya. Saya mau digigit aja, mau dimakan ya. Ambil baju celana, saya tungkrupin tuh orang yang sakit. Ajaib, aneh bin ajaib, langsung jalan itu orang yang 3 tahun nggak bisa jalan. Abah mohon maaf, kalau boleh tahu Abah teh namanya Abah siapa, panggilannya aja, Bah? Panggilan saya Muhammad Nurdin. Pak Muhammad Nurdin. Ya alhamdulillah Bah bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol kita di sini malam-malam tentang dunia goib, ada tentang santet juga dan ilmu totok yang Bapak kurang lebih udah 13 tahun ya Pak ya. Sudah mendalami ya Pak ya ilmu totoknya. Alhamdulillah. Ya kita di sini dengan Kanjeng Buya. Alhamdulillah hadir, ada Mas Indra dengan Mbak Anggi, di sini ada Teteh Anggi ya di situ. Pak, saya mau nanya, ada nggak pernah Bapak mengalami
pada saat ketemu dengan santet tapi merasa kayak terserang Pak, terserang gitu Pak, Bapak? Sering Pak? Sering. Kita yang Bapak alami, santet apa sih yang paling kuat Pak yang pernah Bapak temui Pak? Semacam apa santetnya Pak? Yang paling kuat itu yang perutnya gede tuh. Oke. Sampai kembung Kembung itu. Sampai melendung gitu ya Pak ya? Gede lah, kayak Iya. orang hamil. Oke. Itu kan namanya busung kalau bahasa Sunda itu. Ada busung batu, ada busung air. Iya. Kalau saya obatin itu pernah ya, namanya gadis pandang kalau ambil. Itu tiga hari 3 malam om saya nggak pulang, om kasihan sih. Udah hijau itu perut tuh. Oh, sampai akar-akarnya, urat-uratnya kelihatan itu ya Iya. hijaunya ya. Iya. Itu begitu orang tuanya jangan tidur nemenin saya. Yang mulai itu keluarnya ke ular dari ujung kaki om. Begitu dari ujung kaki dia mules ke kamar mandi. Dia berak, dia buang air dari kamar mandinya keluar air. Ya. Kempes yang saya bingung tuh. Alhamdulillah. Medianya Om kalau boleh tahu sedikit aja bocoran, kira-kira ada ritual khusus kah atau bagaimana? Ya media saya ya langsung lah kita kerjakan misalnya kita zikir lah. Oh Ya, gitu. cuman yang sakitnya Ada media doa ya Om ya? ya doa lah semua juga dari doa nggak itu. Oke, oke. Ya, alhamdulillah. Kita juga kalau ngobatin itu nggak gabah. Ada kita misalnya situ sakit karena cangket, situ tuh nggak begitu parah. Begitu saya mau nanya situ siapa nama, bin siapa? Saya nggak bisa berangkat om, minta waktu 1 jam saya tawasul. Betul. Begitu tawasul, saya nggak mau. Air pun nggak ngasih, karena orang itu apa? Datang jam 10 malam, jam 11 out. Malu saya kalau di situ. Kita nggak sembarangan om. Iya. Nggak mau saya. Contoh teman-teman saya lagi ngobatin. Satu orang perempuan, saya punya teman satu paranormal, usia sekitar 70. Begitulah dia megang saya. Saya ngomong ke dia, Pak, saya keluar, tolong saya minta maaf kalau saya punya salah. Agama Bapak apa? Islam ya, kalau saya juga Islam, baca kalimat syahadat. Lihat nanti subuh. Yang recokin saya ngobatin, itu kan berat. Betul. Begitu subuh, dia masuk ke rumah sakit, besok out. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya kita obatin. Kembalikan. Janganlah sekali-kali kita lagi ini, oh saya ini ngobatin, saya masih muda, dia udah tua, ilmu sampai di mana, orang nggak boleh gitu kan. Betul, Ya, betul, sih, Abah. hargain lah gitu, kalau Betul. kita ngobatin. Betul Abah. Jadi kayak ngetes ya Bah Iya, ya, tapi begitu ngetes ya. kan jarang gitu kan, dianya kok ada lagi media. Saya ngobatin juga santet seorang perempuan. Itu jam 2 malam om. Bapak jangan keluar rumah. Salah nggak saya? Kalau bapak keluar, jangan nyalahin saya. Iya. Dia keluar, bledok, buka pintu. Berhenti dong saya. Udah Pak, minta maaf. Besok jam 6 out. Saya kan udah ngomong jangan keluar. Media santet dia jangan kirain tadi. Berat om. Yang saya rasain saya, karena saya mengerjakan cara langsung. Nggak pernah saya ngasih air gitu, enggak, langsung saya cara. Kalau untuk cara mengusir jin, sebuah makhluk santet, om, tepat gimana itu? Satu itu ya, garam yang Kasar. kasar, 2 panglai, 3 daun kelor, 4 pisang cok mas. Ya, usaha sih sambil baca. Tapi kalau kenanya udah 3 tahun, orang itu suruh pindah dulu. Ya, Keluar dulu dari area dari area rumah dia. Karena buangin aja dulu sambil salawatan Allah misalnya Sayyidina Muhammad itu akan keluar. di area awalnya ngebersihin areanya dulu Iya, ya. area karena kalau kita ngobatin di situnya masih penuh ngapain? Betul, capek sendiri. Iya. Bukan sebentar, itu kan udah Iya. tahunan yang kenanya gitu. Kita harus tahu cara-cara pengobatan. Kalau masalah penyakit alami itu semua juga ada obatnya, nggak usah ke dokter. Iya. Penyakit A adanya apa, daun apa gitu, alami aja. Ya alhamdulillah luar biasa sekali kita dengan Abah. Ini sudah sedikit-sedikit sharing. Ada beberapa ilmu-ilmu pengetahuan tentang sedikit dunia gaib dan juga media-media totok dan lain sebagainya.
Ya buat teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Ini kamera mohon maaf ya agak zoom sendiri, fokusnya berubah-ubah terus karena memang energi positif di sini dan beberapa energi negatif sudah mulai mendekat di sini. Jadi fokus kurang baik. Nah, terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah hadir di Lorong Gaib. Jangan lupa like, comment, and subscribe.